Beberapa materi yang akan kita bahas yaitu masih yang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu yang pertama terkait dengan fungsi parameter yang dapat diduga. Kemudian yang kedua kita masuk pada penduga ragam galat, dan yang ketiga selang kepercayaan dari fungsi parameter. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, maka kita perlu mengingat kembali tentang apa sih yang dibahas pada materi sebelumnya. Oke, kita ingat kembali. Untuk model tidak berpangkat penuh, Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, di sini matrik X yang kita hadapi itu adalah matrik berukuran N kali P dengan ranknya R kurang atau sama dengan P, dengan asumsi bahwa harapan dari nilai epsilon itu sama dengan 0 dan varian dari epsilon itu sama dengan sigma kuadrat I. Persamaan normal dari model linear tersebut itu adalah X aksen X B itu sama dengan X aksen Y, di mana B ini sendiri itu merupakan penduga dari beta. Nah, B bisa kita turunkan, yang merupakan penduga bagi beta itu adalah B sama dengan X aksen X conditional inverse, atau kita sering sebut juga matrik kebalikan bersyarat atau matrik kebalikan umum dari X aksen X dikalikan dengan X aksen Y. Nah, kemudian kemarin juga sudah disinggung pada materi sebelumnya bahwa B ini tidak unik. Besaran vektor B itu sangat tergantung dari pilihan kita di dalam menentukan matrik kebalikan bersyarat. Ini ada banyak sekali matrik kebalikan bersyarat yang bisa kita pilih. Nah, tentunya akan mengakibatkan B ini pun itu akan bernilai berbeda-beda. Nah, sehingga B dalam konteks ini itu terkesan tidak ada maknanya, sehingga orang lebih suka berbicara pada konteks fungsi parameter. Nah, fungsi dari parameter beta, katakanlah misalnya T aksen beta, ini dapat diduga jika ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Kalau berdasarkan definisinya, jika ada sebuah vektor C sehingga harapan dari C aksen Y ini sama dengan T aksen beta. Nah, kemudian berdasarkan teorema 541 itu dikatakan bahwa T aksen beta ini dapat diduga itu jika ada solusi dari persamaan X aksen X Z itu sama dengan T. Nah, kemudian dalam teorema 542 itu dikatakan bahwa T aksen beta ini dapat diduga jika T aksen X aksen X C conditional inverse dikalikan X aksen X itu sama dengan T aksen di mana X aksen X conditional inverse itu adalah sembarang matrik kebalikan bersyarat atau kebalikan umum dari X aksen X. Nah, kemudian pada lemma 541 itu dikatakan bahwa penduga dari
T aksen beta itu adalah Z aksen X aksen Y, di mana Z itu adalah sebuah solusi dari sistem X aksen X, Z sama dengan T. Selanjutnya, penduga linear dan tak bias terbaik dari T aksen beta itu adalah T aksen B, di mana B adalah solusi terhadap persamaan normal yang sudah dijelaskan di atas tadi. Oke. Selanjutnya, terkait dengan fungsi linear parameter yang dapat diduga, pada teorema 551 itu dikatakan bahwa jika Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana X merupakan matriks berukuran N kali P dengan rank tadi R lebih kecil sama dengan P, maka nilai harapan dan nilai harapan dari epsilon sama dengan 0, varian dari epsilon sama sigma kuadrat I, maka setiap komponen dari X beta itu bersifat estimable. Berarti baris pertama dari X beta itu estimable, baris kedua dari X beta itu estimable, dan seterusnya. Ini dikatakan bahwa setiap komponen dari X beta itu bersifat estimable. Nah, kemudian pada teorema 552 itu dikatakan apabila kita memiliki kumpulan fungsi yang estimable, katakanlah T1 aksen beta, T2 aksen beta sampai T aksen K beta. Nah, sekarang jika kita misalkan bahwa suatu Z itu adalah fungsi linear dari T1 aksen beta sampai T aksen K beta, nah, bentuk kombinasi linearnya seperti ini, nah maka Z ini juga merupakan fungsi yang estimable. Dan penduga linear tak bias terbaik untuk Z adalah Z sama dengan A1 T1 aksen B. Nah, B-nya ini diambil dari penduga beta, ditambah dengan A2 T2 aksen B, ditambah dan seterusnya sampai AK T K aksen B. Nah, B ini sendiri merupakan solusi dari persamaan normal. X aksen X B sama dengan X aksen Y. Oke, materi selanjutnya yaitu penduga ragam Galat. Nah, teorema yang pertama terkait dengan penduga ragam Galat yaitu teorema 561. Di situ teorema berkaitan dengan formula jumlah kuadrat residual atau jumlah kuadrat Galat. Dalam teorema ini dikatakan jumlah kuadrat Galat, atau disingkat di sini SS-res, dapat ditulis sebagai SS-res sama dengan Y aksen dikalikan I dikurangi X dikalikan X aksen X conditional inverse dikalikan X aksen dikalikan Y. Nah, di mana X aksen X conditional inverse itu merupakan matriks kebalikan umum dari X aksen X. Nah, ini dari bentuk formula ini Anda mungkin masih ingat waktu model berpangkat penuh. Nah, di sini sering juga ditulisnya sebagai matriks H, sehingga ini dalam bentuk lain sering ditulisnya Y aksen I dikurangi H dikalikan dengan Y. Nah, tentunya ini dapat kita tunjukkan dengan mudah, yaitu
Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa galat dari model Y sama dengan X beta plus epsilon itu bisa diduga dengan menggunakan Y dikurangi dengan XB, sehingga jumlah kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat dari nilai seluruh galat. Nah, dalam notasi matrik dan vektor itu bisa dituliskan sebagai Y vektor Y dikurangi dengan XB aksen dikalikan dengan Y dikurangi XB. Nah, dengan menguraikan persamaan di sisi kanan itu dengan cara kita membuka operasi secara aljabar, maka jumlah kuadrat residual itu bisa diperoleh dengan Y aksen dikalikan Y, berarti Y aksen kali Y, kemudian Y aksen dikalikan X beta, itu yang sebelah sini, kemudian XB aksen, berarti ini B aksen X aksen dikalikan Y, ini, kemudian XB aksen dikalikan XB, itu adalah B aksen X aksen XB. Nah, kemudian ini akan sama dengan kalau kita ini kan kumpulkan yang sama, komponen yang sama, ini adalah Y aksen Y, stop, kemudian B aksen X aksen Y dikurangi Y aksen XB. Karena ini konstanta, berarti ini B aksen X aksen Y itu sama saja dengan Y aksen XB, gitu. Berarti ini diambil bentuk salah satu bentuknya, sehingga ini sama dengan min 2 dikalikan dengan Y aksen XB ditambah dengan komponen. Nah, kemudian dari solusi persamaan normal kita tahu bahwa B adalah X aksen X kondisional X aksen Y. Atau kalau kita transpose putar, B aksen sama dengan Y aksen dikalikan dengan X aksen diaksenkan, berarti X. Nah, ini karena ini matriks simetrik, berarti dia tetap X aksen X conditional inverse. Nah, dimana X aksen X conditional inverse itu matriks kebalikan umum atau bersyarat dari X aksen X. Nah, dengan mensubstitusi nilai B pada persamaan ini, maka diperoleh Y aksen Y. Nah, ini 2Y aksen XB, berarti B-nya diganti dengan X aksen X kondisional dikalikan X aksen X aksen Y. Sehingga ini menjadi 2Y aksen tetap dikalikan B 2Y aksen X dikalikan dengan B nya sendiri yang ini. Jadi ini bentuknya ini. Nah, kemudian suku B aksen X aksen X B dengan mensubstitusikan nilai B nya itu akan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian dari karakteristik atau properti dari matrik kebalikan umum itu dikatakan bahwa X dikalikan X aksen X kondisional dikalikan inverse, conditional inverse dikalikan X aksen X itu sama dengan X. Nah, sehingga dengan demikian maka jumlah kuadrat residual bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa suku yang di sebelah sini itu sama dengan suku di sebelah sini. Sehingga Y aksen Y ini berarti
dikurangi dengan ini minus 2 plus 1, berarti tinggal minus 1 komponen. Berarti ini menjadi Y aksen Y dikurangi Y aksen. Nah, tinggal pindahin bentuk, dikalikan X dikalikan F aksen X conditional inverse dikalikan X aksen Y. Nah, kemudian perhatikan ini bentuk kuadratik, ini bentuk kuadratik. Berarti ini bentuk kuadratik ini, matrik kuadratiknya adalah I. Tinggal berarti ini sebenarnya bisa ditulis Y aksen I, Y. Dimana I itu adalah matrik identitas. Nah, sehingga kalau ini ditulis dalam satu bentuk kuadratik, maka ini bisa dituliskan seperti ini. Y aksen dikalikan I dikurangi X dikalikan X aksen X conditional inverse dikalikan X aksen Y dikalikan X aksen Y. Nah, sehingga dengan menggunakan formula ini, maka penduga ragam Galat untuk model tidak penuh, tidak berpangkat penuh, kuadratnya itu adalah SS res dibagi dengan N-R. Nah, ini juga sudah ditunjukkan waktu berbicara dalam konteks model berpangkat penuh. Nah, maka muncul satu teorema baru, itu teorema 562. Nah, di situ dikatakan bahwa Y sama dengan X beta plus epsilon, ini karakteristiknya sampai varian epsilon sama sigma kuadrat I, maka S kuadrat itu dikatakan penduga tak berbias bagi sigma kuadrat. Nah, pembuktiannya tidak berbeda jauh dengan waktu pembuktian model berpangkat. Berarti kalau S kuadrat itu merupakan penduga tak berbias, maka haruslah nilai harapan dari S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Oke, kita tunjukkan secara bertahap. Nilai harapan dari S kuadrat. Nah, S kuadrat sendiri sama dengan SS res dibagi N min R. Dengan demikian nilai harapan S kuadrat bisa ditulis jadi nilai harapan dari SS res per N min R. Nah, karena pembagi ini adalah konstanta, maka pembaginya bisa dikeluarkan. Berarti 1 per N min R dikalikan nilai harapan dari sum square residual. Nah, sum square residual tadi merupakan bentuk kuadratik yang berbentuk seperti ini. Sehingga nilai harapan dari S kuadrat bisa dituliskan sebagai 1 per N min R dikalikan E dikalikan dikalikan dengan nilai harapan dari Y aksen I min X dikalikan X aksen X conditional inverse dikalikan X aksen Y. Nah, sekarang ini adalah bentuk kuadratik, maka nilai harapan dari bentuk kuadratik, mungkin Anda masih ingat, nilai harapan dari Y aksen AY itu adalah teras dari A dikalikan dengan varian dari Y ditambah nilai harapan Y aksen dikalikan A dikalikan dengan nilai harapan Y. Oke, berarti kembali ke konteks ini, maka nilai harapan dari S kuadrat itu sama dengan, nah ini konstanta 1 per N min R. Nah, nilai harapan dari bentuk kuadratik ini adalah teras dari matrik kuadratiknya ini I dikurangi
X kali X aksen X conditional impulse dikalikan X aksen dikalikan dengan varian dari Y. Varian dari Y adalah I sigma kuadrat. Karena I itu identitas, berarti dikalikan dengan matrik ini, maka matrik ini tidak berubah. Dikalikan sigma kuadrat ditambah dengan nilai harapan dari Y aksen. Nilai harapan dari Y adalah X beta, berarti X beta aksen dikalikan matrik kuadratiknya dikalikan dengan nilai harapan dari Y X beta. Nah, kemudian tentunya mudah juga ditunjukkan bahwa matrik kuadratik ini itu bersifat simetrik dan idempoten. Maka dengan demikian teras dari matrik kuadratik ini itu akan sama dengan rank dari matrik kuadratik. Nah, rank dari matrik kuadratik berarti ranknya ini itu akan sama dengan rank dari I dikurangi dengan rank dari X kali X aksen X kondisional dikalikan X aksen. Nah, komponen ini itu ranknya sangat ditentukan oleh rank dari matrik penyusunnya. Nah, matrik penyusunnya apa? Matrik penyusunnya adalah matrik X, sehingga komponen ini ranknya sangat tergantung dari rank dari matrik X. Nah, dengan demikian maka rank dari matrik kuadratik ini akan sama dengan N dikurangi dengan R. Nah, sehingga kita kembali ke nilai harapan dari S kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 1 per N min R dikalikan dengan tadi teras dari matrik kuadratik kali sigma kuadrat, itu sama dengan N min R dikalikan sigma kuadrat ditambah dengan B aksen X aksen. Oh sorry, ini sudah dibuka tadi. Ditambah dengan B aksen X aksen kali I dikurangi tadi matrik itu, matrik X dikalikan X aksen X conditional inverse dikalikan X aksen dikalikan dengan X beta. Nah, ini kalau dibuka ini sudah terbuka ya. Nah, sehingga dengan menyederhanakan komponen yang di dalam ini adalah menggunakan sifat dari matrik kebalikan umum X aksen X dikalikan kebalikan umumnya dikalikan X aksen X itu sama dengan X aksen X. Nah, sehingga ini sama dengan beta aksen X aksen X kali beta ya. Nah, sehingga ini hilang itu, sehingga tersisa yang sebelah sini. Ini tinggal menyederhanakan N min R ini dicoret sehingga sisanya sigma kuadrat. Maka nilai harapan dari S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Dengan demikian maka S kuadrat yang tadi kita hitung dari sum square residual per N min R itu adalah penduga tak berbias bagi sigma kuadrat. Kemudian teorema selanjutnya itu teorema 571. Nah, dalam teorema 571 ini dikatakan bahwa misalkan Y sama dengan X beta ditambah epsilon dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian epsilon ini merupakan vektor acak yang berukuran n kali 1
menyebar normal dengan rata-rata vektor 0 dan ragamnya sigma kuadrat I. Nah, kemudian tadi penduga ragam Galat kita dapatkan itu S kuadrat sama dengan SS res per N min R. Nah, dengan demikian maka bisa dibuat bentuk jumlah kuadrat sesuai dengan definisi dari sebaran chi-square, itu N min R dikalikan S kuadrat, ini berarti adalah sum square residual dibagi dengan sigma kuadrat. Jadi N min R S kuadrat per sigma kuadrat itu sama dengan sum square residual dibagi sigma kuadrat. Nah, ini sudah sesuai bentuknya dengan bentuk yang diharapkan dalam definisi sebaran chi-square. Maka ini akan menyebar chi-square dengan derajat bebas N min R. Dengan demikian maka selang kepercayaan dari T aksen beta ini bisa didekati dengan menggunakan sebaran T dengan bentuk seperti ini. T aksen B plus minus T alpha per 2 dikalikan dengan T aksen dikalikan X aksen X conditional inverse dikalikan dengan T. Oke, demikian materi lanjutan dari model berpangkat tidak penuh.